Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Ayumi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vitamin dan mineral. Kedua zat tersebut merupakan mikronutrien bagi manusia dan kita membutuhkannya dalam jumlah yang sedikit. Tapi setiap hari kita membutuhkannya. Untuk itu, simak penjelasannya sebagai berikut. Vitamin dan mineral. Yang pertama kita akan membahas mengenai vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang mempunyai berbagai fungsi yang esensial dalam proses metabolisme. Dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dan harus disuplai dari makanan. Kalau mineral itu merupakan nutrien anorganik, sedangkan kalau yang vitamin itu nutrien organik. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Vitamin yang larut lemak meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C. Yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan istilah generik untuk senyawa retinal dan asam retionat. Vitamin A adalah pigmen tumbuhan beta-karoten. Retinal diproduksi dengan membelah oksidasi beta-karoten dari retinal yang dihasilkan oksidasi retinal menghasilkan asam retionat. Retinal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hormonal oleh asam retionat yang merupakan hormon yang mengatur ekspresi gen dan sebagai pigmen untuk mata oleh retina. Kekurangan atau defisiensi vitamin A yaitu gangguan kemampuan penglihatan. Ini merupakan struktur dari vitamin A. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D dibentuk sendiri oleh tubuh manusia dari kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Berperan dalam pembentukan tulang dan gigi bersama dengan kalsium. Dihasilkan dari provitamin ergosterol dan 7-dehidrokolesterol. Kolekalsiferol atau vitamin D3 merupakan bentuk kolesterol dalam kulit yang terbentuk dari 7-dehidrokolesterol oleh sinar UV. Sedangkan vitamin D2 atau ergokalsiferol terbentuk dari ergosterol. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit rakitis pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Ini merupakan struktur dari vitamin D. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E terdiri dari cincin kromanol dan rantai samping pitil untuk tokoferol dan farnesli untuk tokotrienol. Sebagai antioksidan, berperan menstabilkan senyawa aktif yang lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia bagi yang baru lahir, dan ini merupakan struktur dari vitamin E. Selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K merupakan sekelompok senyawa yang bervariasi dalam jumlah unit isoprenoid. Vitamin K dibagi menjadi dua, yaitu vitamin K1 dan vitamin K2. Vitamin K1 banyak ditemukan di tanaman dalam tubuh, bentuknya yang bersirkulasi, sedangkan vitamin K2 terdapat di mikroflora usus yang dikonversi dari vitamin K1, tersimpan di hati. Subtipenya berbeda dengan unit isoprenoid. Vitamin K didistribusikan secara luas pada tanaman. Penyerapan vitamin K tergantung pada kemampuan menyerap lemak, berperan pada proses karboksilasi residu glutamat dalam protein menjadi gamma-karboksiglutamat. Vitamin K berfungsi dalam pembekuan darah. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Dan ini merupakan struktur dari vitamin K. Selanjutnya vitamin yang larut air, yaitu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks sangat penting untuk metabolisme normal dan berfungsi sebagai koenzim dalam banyak reaksi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Semakin besar asupan kalori, maka semakin besar kebutuhan vitamin B.
dan peningkatan pasokan energi khususnya dari karbohidrat sederhana membutuhkan peningkatan jumlah vitamin B. Kita akan membahas satu persatu dari vitamin B kompleks, yaitu vitamin B1. Bentuk aktifnya yaitu TPP bertindak sebagai koenzim dalam pirufat dehidrogenase, berperan dalam dekarboksilasi oksidatif beta ketoglurate dan juga dalam metabolisme asam amino rantai cabang, berperan dalam sintesis GABA dan asetilkolin. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan penyakit beribadi, dan ini struktur dari vitamin B1. Yang kedua yaitu vitamin B2. Vitamin B2 yaitu koenzim dalam reaksi oksidoreduktase, konstituen dari FAD dan FMD yang bertindak sebagai pembawa elektron dalam siklus Krebs dan rantai transport elektron. Konversi retinal menjadi asam retinat, konversi triptofan menjadi niacin. Kekurangan vitamin B2 yaitu stomatis angularin, keolosis, kolositis, sebore, dan fotopia. Dan ini struktur dari vitamin B2. Selanjutnya yaitu vitamin B3, yaitu koenzim dalam reaksi oksidoreduktase. Bentuk aktifnya yaitu NAD, terlibat dalam transfer elektron, dan NADP sebagai agen pereduksi dalam jalur sintesis. Kekurangan vitamin B3 yaitu sindrom defisiensi pellagra. Ini merupakan struktur dari vitamin B3. Selanjutnya yaitu vitamin B5, dibentuk melalui penggabungan asam pentionat dengan alanin, komponen koenzim A yang terlibat dalam berbagai jalur metabolisme. Kekurangan vitamin B5 itu sangat jarang terjadi karena terdapat secara luas dalam makanan, dan ini merupakan struktur dari vitamin B5. Selanjutnya yaitu vitamin B6. Bentuk aktif vitamin B6 yaitu piridoksal fosfat dan piridoksamin adalah koenzim paling penting dalam metabolisme asam amino, terlibat dalam reaksi transaminasi, dekarboksilasi, dehidrogenasi, dan juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Piridoksin terlibat dalam sintesis neurotransmitter atau serotin dan adrenalin, sponsin, dan HEM. Kekurangan vitamin B6 yaitu vitamin B6 ini jarang terjadi, tapi dapat terjadi selama masa laktasi, pada alkoholik, dan juga selama terapi isoniazid. Ini merupakan struktur dari vitamin B6. Selanjutnya yaitu vitamin B7. Vitamin B7 itu atau disebut dengan biotin adalah koenzim pada berbagai enzim karboksilasi dalam lipogenesis dan gluconeogenesis dan dalam katabolisme asam amino rantai cabang. Dapat disintesis oleh mikroba usus. Kekurangan vitamin B7 dapat menyebabkan yaitu gejalanya depresi, halusinasi, nyeri otot, dan dermatitis. Ini merupakan struktur dari vitamin B7. Selanjutnya, vitamin B9, yaitu koenzim dalam reaksi transfer karbon tunggal. Juga dapat mensintesis serin, glisin, kolin, metionin. Juga mensintesis purin dan pirimidin dalam asam nukleat. Kekurangan vitamin B9 dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Ini merupakan struktur dari vitamin B9. Selanjutnya yang terakhir yaitu vitamin B12. Vitamin B12 memiliki struktur yang khas dan kompleks. Juga memiliki struktur kobalamin yang mengandung tetrapiroleukopat, koenzim dalam reaksi transfer karbon tunggal, sintesis dari asam nukleat, produksi eritrosit, metabolisme asam folat, dan kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik, dan ini merupakan struktur dari vitamin B12. Selanjutnya yaitu vitamin C. Berfungsi sebagai donor elektron dalam berbagai reaksi enzimatik yang terlibat dalam sintesis kolagen,
karnitin, dan neurotransmitter monoamina. Bersifat antioksidan, memfasilitasi penyerapan zat besi. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyakit skorbut, dan ini merupakan contoh struktur dari vitamin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mineral. Mineral itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan di awal, merupakan nutrien anorganik yang berfungsi sebagai pemeliharaan jaringan dan fungsi tubuh, berperan dalam metabolisme, berperan dalam keseimbangan asam-asam cairan tubuh, berperan pada keseimbangan tubuh, pemeliharaan kepekaan otot-otot dan syaraf. Mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral. Yang pertama yaitu mineral makro. Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kurang lebih dari 100 mg per hari, terdapat 0,01% di dalam tubuh. Mineral makro meliputi NaCl, K, Ca, P, Mg, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Na atau natrium. Sumbernya bisa dari garam dapur atau NaCl, daging, unggas, ikan, telur, dan susu. Fungsinya memelihara keseimbangan pH dan asam, memelihara keseimbangan tubuh dan nilai osmotik, mengatur permeabilitas sel, berfungsi sebagai alat dan transmisi impuls saraf. Gejala kelebihan natrium dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, sedangkan gejala kekurangan natrium dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan ginjal, mual, kelelahan, dan kejang otot. Nilai osmotik cairan turun sehingga meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua yaitu Cl atau klor. Sumbernya dari garam dapur, daging, susu, dan telur. Fungsinya memelihara keseimbangan air dan asam basa dalam tubuh, berperan dalam pembentukan asam hidroksida, komponen HCl dalam lambung. Gejala kekurangan dari klor menyebabkan hilangnya rambut dan gigi, gangguan pencernaan, mual, dan kekebalan atau biasanya lesu kayak gitu. Selanjutnya kalium atau K, sumbernya dari daging, unggas, serealia, buah-buahan, dan sayuran. Fungsinya memelihara keseimbangan air di dalam sel-sel tubuh, transmisi impuls saraf, memelihara keseimbangan asam dan basa dalam tubuh sebagai katalisator dalam reaksi kimia dan biologis dalam tubuh, memelihara denyut jantung, mengatur pelepasan insulin dari pankreas, membantu kontraksi otot dan pertumbuhan. Gejala kelebihan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot, denyut jantung tak teratur, dan gejala kekurangan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan pernapasan, denyut jantung tidak normal. Selanjutnya yaitu kalsium atau Ca. Sumbernya dari susu, kerang, ikan, keju, sayuran seperti kubis, brokoli, kemudian biji-bijian, dan tumbuhan polong. Fungsinya memelihara tulang dan gigi, berperan dalam proses pembekuan darah, memelihara fungsi otot jantung. Gejala kelebihannya yaitu hiperkalsemia atau kadar kalsium yang tinggi dalam darah, kelelahan luar biasa, mual, muntah, anoreksia, sakit perut, sembelit, haus, gangguan mental, batu kalsium, dan pengapuran jaringan. Gejala kekurangannya dapat menyebabkan karies atau kerusakan gigi, osteoporosis, kerapuhan tulang, rakitis, pembekakan tulang kaki, kejang otot, hipokalsemia atau rendahnya kadar kalsium dalam darah, darah sukar membeku, dan pertumbuhan lambat. Masih menjelaskan tentang mineral makro, yaitu selanjutnya fosfor atau P. Sumbernya dari susu, kuning telur, daging, unggas, ikan, serealia, kacang, dan tumbuhan polong. Fungsinya membentuk dan memelihara tulang dan gigi, mengatur aktivitas hormonal, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam darah. Gejala kelebihannya yaitu dapat menyebabkan pengikisan rahang, sedangkan gejala kekurangannya tulang dan gigi menjadi rapuh, kehilangan nafsu makan, berat badan turun,
rakitis, lesu, anoreksia, dan sakit pada tulang. Selanjutnya yaitu magnesium atau Mg. Sumbernya dari tumbuhan polong, biji padi-padian, serealia, daging, dan susu. Fungsinya berperan dalam sintesis protein, respirasi sel sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia dan biologi yang melibatkan ATP dan ADP. Gejala kelebihannya yaitu gangguan fungsi saraf, sedangkan gejala kekurangannya yaitu gangguan mental, emosi, otot-otot, tetani yang serupa hipoglikemia, pengontrolan terhadap otot hilang, perubahan yang memengaruhi kerusakan sistem ginjal dan kardiovaskular. Dan yang terakhir yaitu sulfur atau belerang atau es. Sumbernya dari buah-buahan, sayuran, dan tumbuhan seperti polong, telur, susu, daging, keju, dan makanan yang mengandung protein. Fungsinya membantu dalam penyimpanan dan pembebasan energi, meningkatkan kerja enzim tertentu, dan memelihara otot dan saraf. Sedangkan gejala kekurangannya yaitu pertumbuhan akan terganggu. Kemudian kita akan bahas mengenai mineral mikro. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu kurang lebih 100 mg per hari, walaupun jumlahnya sedikit. Kekurangan unsur mineral ini akan mengakibatkan terganggunya proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh. Mineral mikro meliputi besi, seng, iodium, tembaga, mangan, krom, selenium, molibden, fluor, dan kopal. Yang pertama kita akan membahas zat besi atau Fe. Sumbernya dari sayuran, buah-buahan, padi, paneria, kentang, daging, hati, usus, kuning, telur. Fungsinya sebagai respirasi seluler, sebagai Hb, dan mioglobin, memungkinkan transportasi O2 dan CO2 ke dan dari sel, mengatur berbagai reaksi kimia dan biologis dalam tubuh, membentuk Hb dalam sel darah merah, dan konstituen enzim seluler. Gejala kelebihannya dapat mengganggu fungsi hati dan pankreas, sedangkan gejala kekurangannya dapat menyebabkan anemia, lesu, pusing, berat badan menurun, dan kulit pucat. Sedangkan seng atau Za sumbernya dari makanan yang berasal dari laut, terutama tiram, hati, daging, telur, susu, dan benih gandum. Sedangkan fungsinya membantu dalam penyembuhan luka dan kesehatan kulit, pembentukan enzim, ketajaman rasa dan bau-bauan, metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Gejala kelebihannya yaitu pertumbuhan terhambat, penyembuhan luka terhambat, ketajaman rasa dan bau-bauan menurun, kerdil, dan selanjutnya yaitu tembaga atau CO. Sumbernya dari tumbuhan polong, biji, padi-padian, kismis, kacang, ginjal, hati, dan kerang. Fungsinya pembentukan hemoglobin, sel darah merah, komponen enzim dan protein, mengabsorpsi unsur besi, sintesis substansi seperti hormon, memelihara fungsi sistem saraf dan kimia darah yang normal. Gejala kelebihannya yaitu sakit kepala, pusing-pusing, lesu, mual, dan diare. Gejala kekurangannya yaitu anemia, gangguan saraf dan tulang, luka-luka pada kulit. Selanjutnya yaitu fluor atau F. Sumbernya dari ikan, air, atau garam yang dicampur fluor, makanan yang berasal dari hewan, misalnya susu, kuning telur, dan lain-lain. Fungsinya menguatkan tulang dan gigi, meningkatkan daya tahan terhadap pembusukan gigi, melindungi kekurangan magnesium, osteoporosis, periodental. Gejala kelebihannya yaitu gigi bercoreng-coreng. Gejala kekurangannya periodental atau radang pada jaringan penyangga gigi dan osteo. Demikian penjelasan mengenai materi vitamin dan mineral. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.